Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nampaknya ini persidangan kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin akan kembali dimulai. Ada rekan Yasmin Rahmadi yang berada di sana. Yasmin, bagaimana apakah sidang akan kembali dimulai? Selamat siang Yaomi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa agenda pertama yang hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah keterangan dari ahli dan juga saksi ada charge terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin. Tadi persidangan pun dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu sempat diskors untuk break sholat Jumat begitu, dan rencananya akan kembali digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga kini ruang sidang ini masih terpantau kosong dan memang masih dipersiapkan untuk nantinya agenda keterangan dari ahli ini dilanjutkan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Tadi sebelum diskors, Xiaomi dan juga pemirsa, sudah terdapat 4 orang yang memberikan keterangannya untuk terdakwa Arif Rahman Arifin di ruang sidang, yakni adalah 2 ahli. Yang pertama adalah komputer forensik dan kriptografi, yakni Setiadi Yazid, lalu ada ahli digital forensik, yakni Hermansyah, lalu untuk saksi ada charge yang dihadirkan ini adalah Rifki Zulkarnain yang merupakan anggota Polri dan juga Kentas Indra Pratama yang juga merupakan anggota Polri. Tentunya ada beberapa keterangan menarik yang disampaikan oleh para ahli maupun saksi ada charge di ruang persidangan tadi, pemirsa. Salah satunya ini disampaikan oleh Rifki yang merupakan anggota dari Arif Rahman Arifin ketika ditempatkan di Polres Jember. Menurut Rifki, memang ketika ditempatkan di Polres Jember, Arif Rahman Arifin ini amat sangat berkomitmen untuk mengubah budaya ataupun kultur kerja di sana, yang mana tadinya ini lebih santai menjadi lebih disiplin, lalu juga menjadi lebih produktif, di mana Arif Rahman Arifin juga pada saat itu juga membuat satu control room di comment center yang mana ini bertujuan untuk memantau seluruh personil yang bekerja dan juga membangun sinergi dengan instansi terkait. Arif Rahman Arifin pun juga menempatkan sejumlah CCTV di sejumlah titik di Jember yang mana ini bertujuan untuk jika terjadi kemacetan dan kecelakaan ini untuk mengurai kemacetan, lalu tentunya juga untuk memantau kerja dari para personil kepolisian di sana, sehingga bisa dikatakan bahwa Arif Rahman Arifin pada saat itu memang sangat berkomitmen untuk membuat instansi Polri menjadi lebih produktif. Tentunya keterangan ini menurut kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, yakni Junaidi Saibi, ini dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen dari Arif Rahman Arifin kepada institusi Polri. Sementara itu, 2 ahli yang tadi sudah memberikan keterangan di ruang sidang, yang pertama ini adalah ahli yang bernama Hermansyah yang menjelaskan cara kerja dari DVR CCTV, yang mana hal ini bertujuan untuk menunjukkan apakah Arif Rahman Arifin CS ini benar-benar menghapus DVR CCTV. Menurut keterangan dari ahli Hermansyah, memang untuk menghapus DVR CCTV ini ada beberapa cara yang perlu dilakukan, atau misalkan jika terjadi petir baru itu akan menghapus rekaman DVR CCTV. Namun untuk yang dilakukan oleh Arif Rahman Arifin CS ini tidak bisa dikategorikan sebagai menghapus DVR CCTV. Bahkan sistem abnormal shutdown pun juga ini tidak dapat menghapus ataupun merusak rekaman DVR CCTV. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ahli yang bernama Rifki yang mengatakan kalau ada data yang terhapus ini juga sebenarnya bisa di-recover ataupun bisa dipulihkan kembali. Bahkan jika ada gambar-gambar di DVR CCTV yang sudah terhapus, histori dari hal tersebut juga dapat dicek kembali melalui perangkat. Dan maksud kami hal tersebut ini disebutkan oleh ahli yang bernama Setiadi Yazid. Selain itu, pemirsa, nantinya setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilanjutkan, akan ada 2 ahli lagi yang akan kembali memberikan keterangan di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni kedua ahli tersebut ini merupakan ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi dan juga Dian Puji Simatupang yang merupakan ahli hukum admin negara. Selain itu, nantinya ketika sudah selesai agenda dari Arif Rahman Arifin, agenda berikutnya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah agenda keterangan ahli dan juga saksi ada charge untuk terdakwa
Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, di mana menurut keterangan dari kuasa hukum dari keduanya, yakni adalah Ragado Yosodiningrat, juga sudah ada beberapa pihak yang dipersiapkan untuk nantinya memberikan keterangan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun beberapa pihak yang nantinya akan hadir di PN Jaksel ini adalah Margarito Kamis yang merupakan ahli hukum tata negara, lalu ada Dr. Silverius Y. Suharso yang merupakan ahli psikologi, dan juga Komjen Pol Ugroseno yang nantinya akan dihadirkan sebagai saksi ada charge. Memang pemirsa, agenda serupa pun kemarin juga sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kemarin sudah terdapat 4 ahli yang memberikan keterangan terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, di mana tentunya ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh para ahli tersebut terkait hal yang sudah dilakukan oleh Hendra dan juga Agus Nurpatria dalam mengamankan DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Salah satunya adalah hal yang disampaikan oleh ahli Agus Surono yang kemarin mengatakan bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini hanya mengikuti atasannya saja atau mengikuti perintah dari atasannya saja, yang mana dalam kasus ini adalah Verdi Sambo. Sehingga hal yang dilakukan oleh Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Hal tersebut pun juga disetujui oleh kuasa hukum dari Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, yakni Henry Yosodiningrat, yang mengatakan bahwa kliennya ini seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum karena dianggap tidak melanggar pasal apapun. Selain itu, tim dari kuasa hukum mereka pun, Ragado Yosodiningrat, juga mengatakan bahwa kliennya tersebut tidak mengetahui skenario yang telah diperbuat oleh Sambo ketika melakukan pengamanan DVR CCTV tersebut, karena skenario itu baru terungkap sebulan setelahnya. Hal yang dilakukan oleh Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan ini juga dikatakan masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi dari mereka, sehingga ketika mereka mengikuti peraturan atau arahan tersebut ini tidak dapat disalahkan. Selain itu pemirsa, memang rencananya nanti di ruang sidang 3 juga akan ada terdakwa obstruction of justice lainnya yang akan disidang, yakni adalah Baikuni Wibowo, di mana kami juga sudah mendapat beberapa nama yang nantinya akan dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa Baikuni Wibowo. Menarik Yaomi dan juga pemirsa, karena kemarin Baikuni Wibowo juga sudah memberikan keterangan atau juga sudah ada beberapa ahli yang memberikan keterangan terhadap Baikuni Wibowo, di mana salah satu hal yang dapat digarisbawahi dari Baikuni Wibowo ini adalah kecenderungannya untuk mematuhi aturan. Bahkan berdasarkan keterangan dari psikolog forensik, untuk Baikuni Wibowo ini ada persentase tinggi untuk mengikuti seluruh peraturan yang berlaku ataupun perintah yang diberikan kepada Baikuni Wibowo. Apalagi perintah tersebut diasalkan ataupun berasal dari atasannya, yakni Verdi Sambo. Sehingga ini akan sangat menarik sekali, Yaomi dan juga pemirsa, untuk nantinya mendengar keterangan dari ahli dan juga saksi ada charge yang akan memberikan keterangan terhadap terdakwa Baikuni Wibowo. Yaomi dan juga pemirsa, kami akan terus memantau jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Rahmadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami masih akan menantikan jalannya persidangan obstruction of justice sesaat lagi, usai jeda berikut.